Halo Sobat Kompas TV, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Yasir Neni Ahmad dalam Sportcast. Mas Novi ini menjadi salah satu orang di balik layar Borobudur Marathon ya? Borobudur Marathon merupakan satu event besar hasil mahakarya dari tim event Kompas dan di dalamnya memang banyak anak-anak muda yang sangat-sangat luar biasa karena kata Borobudur itu ada satu kata magis yang membuat para pelari akhirnya mau datang dan mau menikmati segala macam budaya atau culture yang ada di sana. Banyak banget nih sporternya yang hadir di sini karena narasumber kali ini kalau di dunia lari ini pengikutnya banyak banget, anak buahnya banyak banget karena tidak hanya fokus di dunia lari, hobi lari, tapi juga memiliki komunitas. Tapi tidak hanya itu, karena yang kita obrolin juga soal event-event lari yang banyak banget nih yang terjadi ataupun yang akan diselenggarakan di Indonesia. Langsung saja saya perkenalkan Mas Novi Estianto. Apa kabar Mas? Selamat sore. Selamat sore. Salam olahraga apa enggak nih? Salam olahraga boleh. Boleh disapa sahabat Kompas TV semuanya. Kamera Mas Novi, itu tuh. Disapa sahabat Kompas TV dulu nih. Halo sahabat Kompas TV. Sore ini kita mau ngobrol banyak hal dan pastinya harusnya obrolannya seru dan ramai bersama salah satu presenter handal yang saya juga sering ikuti di acara-acara olahraga. Wih, terima kasih. Jadi briefingannya emang kayak gitu. Jadi saya baik-baikin Mas Novi juga baik-baikin saya gitu Sobat Kompas TV. Nah, kalau berbicara soal salah satu olahraga yang lagi hype saat ini, mungkin teman-teman Sobat Kompas TV tahu ya, yaitu lari. Event lari itu banyak banget ya Mas Novi ya. Hampir setiap minggu di Jakarta atau di daerah di Indonesia, kota-kota besar tuh banyak banget event lari. Nah, salah satu yang paling terdekat ini adalah Borobudur Marathon. Nah, Mas Novi ini infonya menjadi salah satu orang di balik layar Borobudur Marathon ya? Ya, sebenarnya bukan salah satu orang sih. Borobudur Marathon merupakan satu event besar yang hasil mahakarya dari tim event Kompas dan di dalamnya memang banyak anak-anak muda yang sangat-sangat luar biasa karena event Borobudur Marathon, event di tahun ke-8 Mas Yasir. Wih, sudah tahun ke-8. Sudah di tahun ke-8 yang Kompas handle ya? Yang Kompas handle. Artinya dengan di tahun ke-8 ini kami berharap banyak hal baru yang nanti di tanggal 1 Desember jadi sebuah hal yang cukup menarik buat para runner. Karena kalau kita bicara event lari tadi Mas Yasir cerita, memang di beberapa bulan yang lalu kami juga membuat event lari LPS Monas Half Marathon dalam konteks gimana caranya Jakarta Kompas juga memiliki event lari yang cukup besar karena ya animo terbesar tentu saja kalau kita bicara lari pasti datang dari kota Jakarta. Bener. Dan Kompas hadir di sana memberikan sebuah event yang memberikan sebuah event warna baru dan hanya satu kategori half marathon. Seru banget itu ya. Dan pastinya konsepnya pun juga sudah 2 tahun ini berjalan sebuah konsep yang baru juga karena start dan finish di lokasi yang berbeda. Benar. Dan kita mencoba membelah CFD Tamrin Sudirman ini dengan sebuah kata yang mungkin dulu sulit dilakukan dengan kata steril dan membuat nyaman para pelari dan bisa berbagi dengan masyarakat Jakarta. Wih, keren nih. Jadi memang kalau berbicara soal event lari dari teman-teman harian Kompas ini nggak kaleng-kaleng. Apalagi nih Borobudur Marathon tahun ke-8, 1 Desember 2024 ini sudah habis terjual semua slot larinya ya. Di 10.500. 10.500. Jadi gitu. hampir boleh dikatakan sekarang sudah 96-97% slot yang kita sudah rilis ke pasar dan kemarin di hari Minggu kemarin kita baru menyelenggarakan event pre-event. Jadi namanya Big Tour. Jadi gimana caranya hype dari event Borobudur Marathon bisa disampaikan melalui komunitas. Jadi kita mengajak komunitas di Jogja, Big Tour Jogja, Big Tour pertama, kemudian kemarin di minggu kemarin adalah Big Tour terakhir atau Big Tour event kedua sebelum nanti di tanggal 1. Jadi bagaimana kita menyapa komunitas, mengajak komunitas, mencoba mengkolaborasikan energi olahraga dan energi positif ini ke komunitas karena kita yakin event olahraga bisa berkembang dan bisa sangat luar biasa karena ada kontribusi dari komunitas sebagai salah satu stakeholder. Oke, ini kalau berbicara soal Borobudur Marathon gini kan, ini kenapa sih akhirnya event Borobudur Marathon ini jadi salah satu event lari yang sangat amat diminati oleh pelari-pelari tanah air, termasuk saya ini. Iya. Karena balik lagi, kata Borobudur itu ada satu kata magis yang membuat
para pelari akhirnya mau datang dan mau menikmati segala macam budaya atau culture yang ada di sana. Karena kalau kita bicara kembali ke Magelang, kalau kita bicara hashtag kembali Magelang itu adalah hashtag yang selalu dinanti para runner terutama. Karena ada sebuah kerinduan untuk mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal, mereka bisa melihat alam lokal, mereka tentu saja bisa berburu, tanda petik, yang selalu dinanti adalah after dan before, carbo loadingnya, kira-kira seperti itu. Pastinya kan mereka pasti akan nyari tempat-tempat kuliner atau tempat-tempat ngopi untuk mereka bisa mempersiapkan kondisi fisik sehingga mereka bisa best perform di Borobudur Marathon. Yang membedakan Borobudur Marathon tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya apa nih? Tentu sebagai pelari kan pengen, wah ada kejutan apa nih di Borobudur Marathon tahun ini? Ya, kalau kita bicara apa yang membedakan, pastinya kami hadir hari ini dengan sebuah race expo yang multi brand. Karena harapan kita selain mereka menukar respect dan mereka berinteraksi dengan teman atau dengan rekan runner dan sebagainya pada saat penukaran respect, mereka bisa menikmati sebuah expo di Mall Arthos nanti dan mereka bisa memilih brand sport tentu saja untuk mereka bisa gunakan atau mereka bisa pilih sehingga ada experience baru yang bisa ditawarkan. Ya pastinya mereka bisa kuliner, menyicipi kuliner yang akan mungkin sebagian besar ada di Magelang. Nah, jadi ada namanya konsep Pawone. Jadi kalau Pawone memang kita mengkurasi kuliner dari masyarakat lokal. Kita latih sebelumnya, mungkin hampir 3-4 bulan kemarin kita latih dengan chef dari Hotel Pelataran. Jadi nggak kaleng-kaleng ya, nggak asal milih ya? Betul, jadi ada chef yang memang mengajari mereka packagingnya, rasanya, sehingga akhirnya kita bisa mengangkat apa yang ada di masyarakat menjadi sesuatu yang tentu saja membangkitkan perekonomian lokal. Nah kalau teman-teman Sobat Kompas TV ini sempat ikut Borobudur Marathon, termasuk saya nih, salah satu yang berkesan itu adalah ciringnya nih. Betul. Wih, itu ciringnya luar biasa, ramainya ini nggak nyampe berapa meter langsung ada ciring. Nah tahun ini ada gebrakan terbaru apa? Ya, karena kalau kita bicara salah satu tujuan dari Borobudur Marathon adalah bagaimana menciptakan partisipasi dari komunitas lokal. Pawone tadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa membangkitkan perekonomian melalui kuliner. Kemudian ciring tadi yang Mas Yasir sampaikan, kita melihat bahwa ciring Borobudur Marathon ini juga melibatkan masyarakat, sekolah, kemudian organisasi pemuda lokal dan sebagainya untuk mereka mau terlibat karena ya pastinya ada impact yang mereka rasakan dengan keberadaan Borobudur Marathon. Nah, impact-nya ini yang mau kita sampaikan bahwa impact ekonomi, tentu saja impact partisipasi adalah sesuatu yang kita tunggu dan sebagainya. Dan yang baru lagi sebenarnya kalau kita bicara Borobudur Marathon selain ciring sudah pasti heboh dan pasti sangat-sangat dahsyat. Udah terbaik lah Borobudur Marathon kalau ngomongin ciringnya mah. Memang kita berusaha seorganik mungkin menampilkan culture lokalnya. Sehingga ciring itu akhirnya memunculkan kekangenan yang akan hadir. Dan yang lain adalah soal young talent. Iya ini sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya nih. Borobudur Marathon ini kayaknya cuma salah satu event di Indonesia yang benar-benar punya young talent ya? Yes. Karena kita mencoba mencari calon-calon penerus almarhum Eduardus Nabunone. Karena sampai hari ini kan memang rekornya belum. Nih Sobat Kompas TV tahu nggak tuh almarhum Eduardus Nabunone? Oh iya, salah ya. Salah ya. Harus dikasih tahu nih Mas Novi biar mereka tuh teredukasi begitu. Karena kalau sekarang kan sudah zamannya Agus Prayogo gitu kan. Agus Prayogo. Sekarang sudah ganti lagi, sudah ke apa namanya Robi Sianturi, betul. Jadi ya hari ini memang kita mengidamkan bagaimana tumbuh Eduardus Nabunone baru yang lahir dari kita dengan telaten mencari talent-talent pelari muda. Dan kita memang melihat yang talent ini sebuah program yang harus secara konsisten kita suarakan karena ternyata nanti kita akan membawa 20 yang talent pilihan karena mereka akan kita bootcamp-kan Mas. Jadi setelah mereka join kemarin hampir 135 kalau tidak salah. Jadi 135 ini diseleksi dulu? Ya, 135 terus kita pilih ke 35, terus kita nanti akhirnya tanggal 1 dia akan terpilih 20. 20 pelari yang siap. Juga ya. Tapi itulah kompetisi ya. Betul. Kompetisi. Betul. Ya, kompetisi yang kita mengajarkan mereka juga ya harus berlatih dan ya nanti akan terpilih secara fair gitu loh. Sehingga ya tadi bagaimana kita menciptakan fair di anak-anak muda ini terutama usia muda di 15 sampai 18 tahun ini.
Oke, teman-teman runners nih udah nggak sabar lagi nih. Ini sebenarnya ini pertanyaan yang sudah saya simpan ketika Mas Novi. Mas Novi, ini kalau yang belum dapat slot gimana nih? Ya tentu saja kalau yang belum dapat slot di Bomar 2024 kita hanya mengatakan harap bersabar. Harap bersabar karena masih ada Bomar 2025. Masih ada Bomar 2025 dan mudah-mudahan kalau buat kami sih sebenarnya bukan soal kuantiti apakah kami bisa ditambahkan secara jumlah atau tidak. Karena kita melihat ya kenyamanan pelari itu menjadi salah satu kata kunci. Benar, karena pada saat mereka bisa lebih nyaman, karena kita sadar infrastruktur kita sangat terbatas dan mengembangkan infrastruktur itu tidak bisa seketika. Dan tentu saja pada saat jumlah jalan, kemudian lebar jalan, ya kita harus sadar situasinya memang mungkin belum memungkinkan dengan penambahan yang cukup signifikan. Sehingga bagaimana kita membuat pre-event sehingga ada euforia. Iya, euforia yang kita coba bagikan sebagai ya kalau kamu nggak bisa datang ke Bomar, minimal kamu bisa datang ke Big Tour, minimal kamu bisa datang ke pre-event dari Bomar dan sebagainya. Kalau kita bicara bagaimana bisa join ke Bomar, sebenarnya jalurnya banyak dan kita sudah mungkin komunikasikan dari mulai bulan Juni atau Juli kalau tidak salah, karena disitulah jalur fast track kita sudah umumkan. Bagaimana eksklusivitas akses yang mau kita tawarkan dengan jumlah terbatas. Jadi sistemnya memang war. Kemudian setelah fast track kita ada namanya jalur balot, yang itu hampir sebagian besar memang kita menggunakan jalur balot. Dan kalau lihat proporsi tahun lalu memang sangat luar biasa yang ikut betul untuk jalur balot. Nah yang terakhir memang dengan dua jalur terakhir, jalur kerjasama dengan travel agent dan ada program kerjasama dengan Bank Jateng. Jadi save duit. Jadi nabunglah di Bank Jateng, pastikan slot Bomar tahun depan aman. Jadi sebenarnya banyak jalur menuju ke slot Borobudur Marathon. Iya betul. Jadi dan ada juga loh jalur-jalur giveaway gitu kan. Iya betul. Jadi bisa diikuti semuanya itu. Nah kalau berbicara soal dunia lari, Mas Novi juga aktif banget. Tidak hanya mengurus event lari ya di Harian Kompas, tapi Mas Novi sendiri juga bang atlet lari ya? Sebenarnya bukan atlet loh. Kalau atlet nanti saya ngalahin Agus Prayogo gitu kan. Jadi kalau kebetulan memang sangat hobi olahraga dari kecil memang sangat hobi olahraga. Dan buat saya olahraga memang membuat sebuah adrenalin untuk kita bisa lebih produktif, untuk kita bisa bersosialisasi dengan multi-culture dan ya multi-segmen. Karena ya dengan olahraga berlari ternyata kita bisa kenal dengan banyak orang, kita bisa berinteraksi dengan beragam culture. Dengan Mas Yasser mungkin lebih akrabnya di luar Palmerah dibandingkan di Palmerah gitu kan. Karena dia adalah senior lari saya, sahabat Kompas TV. Kalau di kantor kan bos begitu kan. Ternyata memang ya akhirnya kita memang bisa berinteraksi dan bisa belajar banyak lah. Betul. Dan nggak hanya sekedar ya akhirnya impact soal hidup sehat, soal kita bisa lebih nyaman dengan aktivitas kita ya. Mungkin salah satunya dengan olahraga lari. Kalau berbicara soal olahraga lari ini kan memang ya manfaatnya pasti banyak ya, sehat, pasti begitu. Tapi dari Mas Novi sendiri nih punya pengalaman tersendiri nggak soal dunia lari ini akhirnya bilang wah gua bakal tetap lari ini sampai seumur hidup gitu? Ya sebenarnya waktu beberapa tahun lalu pada saat sebelum COVID sebenarnya saya mencoba memberanikan diri kenapa saya nggak bisa ikut maraton sih? Gitu kan. Maraton tuh jauh apa nggak sih? Terus maraton itu latihannya kayak apa sih? Karena ya kalau kita bicara stepping atau staging lari kan, setelah 5K pasti ada 10K, setelah 10K mungkin ada 21, tapi antara 21 ke 42 itu sebenarnya bukan hanya perkalian 2 kali. Ya kan? Dan ternyata ya kalau buat saya yakin apa enggak sih dan mampu apa enggak sih? Ya sebenarnya titik baliknya pada saat saya memberanikan diri kayaknya saya bisa lari jauh deh. Dan ternyata ya mempersiapkan sebuah buat diri kita yang memang bukan atlet ya, saya bukan atlet gitu kan. Iya, kita bukan atlet gitu. Lari aja gitu. Dan ini tolong ini ya mereka juga diajak lari ya semuanya ya. Jadi pada saat kita bukan atlet itu, pada saat kita mau mencapai sebuah goal atau tujuan, memang ya harus ada konsistensi Mas. Jadi harus ada konsistensi dan harus ada satu upaya yang maksimal sehingga hasilnya nggak kaleng-kaleng lah kira-kira seperti itu. Karena ya olahraga 42 kilo itu jarak yang tidak pendek dan ya akhirnya saya bisa tercapai dan ya di Berlin itu salah satunya membuat saya akhirnya memecahkan rekor pribadi saya, bukan rekornya Kipchoge gitu kan. Rekor pribadi saya untuk ternyata saya bisa ya lari 42 dan ya finishnya juga tetap dengan happy dan ya bisa menikmati semua
atraktif event dengan baik, dan akhirnya saya juga bisa bercerita ke teman-teman komunitas, bisa bercerita ke teman-teman di kantor bagaimana meng-create sebuah event, dan dari hasil kita mengikuti beberapa event olahraga. Benar-benar. Kalau berbicara soal teman-teman nih, Mas Novi nih sumpah aktifnya banyak banget ya. Hobi lari, terus itu di Harian Kompas juga ngurusin event lari. Nggak hanya itu, sahabat Kompas TV. Ternyata di luar itu juga ngurusin sebuah komunitas lari yang termasuk komunitas yang besar, ya itu Skolarin. Saya sampai bawa bajunya nih. Waduh, saya harus tepuk tangan. Saya harus tepuk tangan. Harusnya saya pakai, tapi karena saya disponsori sama Mills, jadi saya pakai bajunya Mills. Iya. Nah, ini dan sebentar, saya juga harus promosi sedikit gitu kan. Apa yang saya pakai ini sebenarnya hasil dari merchandise-nya Kompas gitu kan. Iya, jadi ya kalau buat saya ini salah satu upaya buat Kompas hari ini untuk relevan dengan audiensnya. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan audiensnya, salah satunya yang kita lakukan selama 2 tahun ini dengan merchandise. Jadi kita bisa berinteraksi dengan audiens yang muda, kita bisa berinteraksi dengan audiens baru dengan melalui merchandise, sehingga belong to produknya bisa sampai. Betul. Dan mungkin ini salah satu yang di komunitas juga kita kembangkan, karena ya merchandise hari ini semua komunitas buat merchandise gitu kan, buat jersey yang keren-keren gitu kan, buat ya banyak identitas yang akhirnya muncul, dan ya salah satunya mungkin Skolari kembangkan itu. Nah, berbicara soal Skolari, sebenarnya Skolari ini nih komunitasnya seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita bicara, mungkin Skolari itu adalah ya didirikan oleh 2 founder kita, Babeh Rinaldi dan Teh Kiki, dan kemudian awalnya memang dari sebuah movement. Jadi kita bicara bagaimana euforia olahraga lari ini bisa kita tanda petik sekolahkan. Jadi makanya muncullah kata Skolari itu adalah sekolah lari gitu kan. Iya, jadi kita mencoba membuat sebuah movement dengan melalui olahraga lari, dan akhirnya kita bisa lihat bahwa ya kalau mau olahraga yang sehat, mau memberikan impact yang positif buat diri dia dan lingkungan, ya harus dilakukan dengan benar. Nah, kata dengan benar itu kita ajarkan melalui coach. Jadi, dan kita juga nggak ada membership, kita juga nggak ada uang iuran yang rutin setiap bulan. Ya siapapun bisa join, siapapun boleh belajar, dan kalau mau serius bisa join ke training program, bisa memilih coachnya. Dan kita sekarang sudah ada mungkin 6 coach yang kita punya, dan kita juga kemarin baru berkolaborasi dengan DES, dengan Desport, dan kita mencoba mengkolaborasikan pelatih karena sekarang animonya sangat luar biasa. Animonya luar biasa. Nyari pelatih itu juga susah. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan saya selanjutnya nih. Banyak banget nih teman-teman lari, Sobat Kompas TV, mungkin salah satu termasuk diantaranya yang akhirnya FOMO dengan lari, tapi mereka tuh bingung. Nih gue mau mulai lari dari mana ya? Jangan asal tiba-tiba ke GBK terus lari. Betul, betul. Nah, di Skolari sendiri ada edukasinya nggak soal itu? Nah, kalau kita bicara soal edukasi, sebenarnya latihan setiap hari Kamis atau Thursday training, latihan yang kita lakukan di setiap hari Kamis malam di GBK itu adalah melatihkan basic dasar berlari. Karena bagaimana running drill, bagaimana form berlari itu dilatih secara benar, kita coba sampaikan melalui pelatih kita. Dan kemudian setelah itu juga harus dilatih strength atau kekuatan ototnya. Ya mungkin kita kasih icip-icip lah, kira-kira setiap hari Kamis kita berikan latihan core dan strength, kemudian kita berikan latihan running drill dan running form. Ya harapannya basic atau informasi soal lari itu bisa disampaikan oleh ekspertisnya. Nah, ekspertisnya melalui para coach itu. Nah, setelah itu mungkin bisa join di hari Minggu. Mau lari bareng nih, nggak berani sendiri dan sebagainya, mungkin belum pede dan sebagainya. Ya, di setiap hari Minggu pun kita mengajak para runner untuk ayo join, kemudian kita lari bersama. Dan lari nggak usah bingung karena kita akan bagi sesuai dengan pace-nya. Pace-nya masing-masing. Jadi, pace-nya masih 9.30 ya lari dengan kelompok 9.30, dan nanti kemudian selesai finish akan ada sedikit evaluasi dari coachnya. Gitu. Jadi buat Sobat Kompas TV ini yang FOMO lari, bingung CFD mau gimana, gabung nih ya, lari setiap hari Minggu bareng sama Skolari gitu. Kalau Mas hari Kamis ya, Kamis malam. Latihannya betul, gitu. betul. Nih animonya luar biasa ya, lari ini. Kalau Mas Novi sendiri sebagai pelari lama nggak sih? Iya nggak? Anggap saja pelari lama. Saya baru 3 tahun kok belajar berlari gitu kan. Mas Novi sebagai orang yang sudah berlari selama 3 tahun. Nah, ini melihat perkembangan dunia lari dengan banyak banget FOMO ini seperti apa? Ya kalau buat saya ini sebuah kebangkitan industri sport atau olahraga yang sangat luar biasa. Dan ternyata memang disupport oleh berbagai macam stakeholdernya. Artinya baik organisasi dari PASI pun juga memfasilitasi.
kemudian dari brand atau para pemegang produk owner pun juga sekarang mulai tadi Mas Yasser sempat sampaikan bahwa setiap hari Sabtu atau Minggu itu banyak fun run, banyak race gitu kan. Kita sampai bingung gitu, ini besok apa lagi mau race gitu kan. Ya ketemu lagi Mas Yasser sebagai pacer gitu kan. Mas Novi sebagai punya event gitu kan. Jadi kalau buat saya memang industrinya sedang tumbuh. Dan di sisi lain memang masyarakat kota atau masyarakat urban ini ya merindukan sebuah transformasi kehidupan untuk jauh lebih sehat. Dan lari itu membuat mereka lebih simpel untuk berolahraga. Karena kan sebenarnya lari dan jalan itu kita bisa lakukan kapan aja. Nggak perlu repot, nggak perlu susah, nyari tracknya juga dimanapun sebenarnya bisa. Dan pada saat kita mungkin belum pede belajar lari, kita bisa join ke berbagai macam komunitas yang ada. Sehingga ya kalau buat saya industri ini sedang bagus. Ya kita harus melihat sebuah kebangkitan dan ya mudah-mudahan ini terus akan tumbuh terus dan ya banyak pihak yang akan berkontribusi. Betul. Nah, industri lari ini tengah berkembang dan ini juga dari Harian Kompas juga ambil bagian di sini. Betul, ya. betul. Kan event Harian Kompas soal lari ini banyak banget ya. Gak hanya Borobudur tuh yang kemarin sold out, Semarang 10K juga udah langsung sold out. Semarang 10K hanya hitungan mungkin 1 menit. 1 menit langsung habis. Slot gitu. 2000 itu habis. 2000. Dan kita selalu menyampaikan ke para runner, Semarang 10K itu seperti closing event dari 1 year event. Karena event itu akan kita selenggarakan besok tanggal 15 Desember. Sebenarnya bukan hanya untuk runner lokal di Semarang, tapi ya ternyata teman-teman kita di Jakarta berbondong-bondong ke Semarang mencoba rute di Semarang yang flat dan sebagainya dan meng-closing event lari karena habis itu kan ya masa mereka beristirahat dari sebuah perlombaan. Betul, biasanya gitu ya kalau jadwalnya lari habis itu selesai. Nanti rehat dulu, mulai awal Juni. Libur dulu akhir tahun, lalu Juni, Juli baru ada event lari lagi. Oke Mas Novi, ini kalau seandainya Mas Novi sendiri untuk olahraga lari sendiri ini memang hobi ya? Ya kalau buat saya karena memang dari awal hobi olahraga. Jadi hobi terus itu kerjanya juga akhirnya dan ternyata lari. Salah satu pekerjaan dan salah satu hal yang menjadi tanggung jawab saya adalah soal event dan ternyata hari ini ya Kompas hampir mungkin 70% aktivitas brand activation-nya itu banyak berkaitan dengan lari. Artinya tidak hanya Kompas yang membuat event tapi brand meminta ke Kompas untuk bagaimana create sebuah event yang bagus, terutama event lari. Kayak mungkin beberapa bulan lalu ada PLN Electric Run, itu juga salah satu request dari PLN untuk tolong dong dibuatin oleh eventnya oleh Kompas. Kemudian kemarin Kementerian Perhubungan, Runhub gitu kan, itu juga salah satu request dari Kementerian Perhubungan bagaimana, karena buat kita sama dengan LPS, bagaimana informasi dari brand itu bisa dengan cepat awareness-nya nyampe ke masyarakat. Dan salah satunya yang sangat-sangat efektif hari ini memang olahraga lari. Maka nggak heran kalau Mas Novi itu menjadi wakil direktur bisnis di Harian Kompas. Enggak, itu kalau itu kebetulan. Kebetulan tugasnya di situ. Kebetulan tugasnya di situ, amanahnya di situ ya. Oke Mas Novi, ini terakhir gini, berbicara soal dunia lari, soal animo masyarakat di dunia lari, tentu kita pengen ini nih ada keberlanjutan gitu. Apa yang tentu harus bisa dilakukan sebagai Mas Novi sebagai yang ngurusin event lari ataupun di komunitas sehingga benar-benar tren masyarakat yang suka lari ini tidak hanya menjadi sebuah tren semata tapi memang terus berkelanjutan. Ya kalau kita bicara peran lah kita sebagai media kan awalnya ya kalau kita bicara Kompas memang core-nya adalah media pastinya. Jadi buat kami pun di media harus secara konsisten memberikan sebuah informasi yang beragam dan pastinya relate dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Nah, salah satunya ini penghobi atau yang sekarang sedang melakukan sebuah aktivitas olahraga misalnya seperti itu. Bagaimana Kompas menghadirkan sebuah konten yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Nah, di sisi lain ya Kompas juga harus berusaha menciptakan berbagai macam event yang kreatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka, apapun bentuk eventnya. Kalau hari ini memang event lari yang cukup dinikmati, karena Kompas juga punya event sepeda, Mas. Jadi event Cycling the Jabar adalah salah satu event olahraga Kompas yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau buat kita, ya kita harus secara konsisten menerapkan sebuah standar. Karena dengan standar yang bagus, tentu saja ini membuat
para stakeholder dan para audiens atau target market yang ingin menikmati event itu bisa menikmati sebuah event yang sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Karena hari ini ekspektasi harus kita samakan gitu kan, karena pada saat ekspektasi disamakan, kita belum ngomong soal Bomar 2025, audiens sudah bertanya gimana caranya, kapan mendaftarnya gitu kan. Karena itu kita belum event baru mau dilakukan tanggal 1 Desember gitu kan. Ini udah pada nanya aja. Udah pada nanya gimana. Artinya buat mereka ada satu ekspektasi yang sudah klop dan Kompas harus berusaha secara konsisten memenuhi ekspektasi itu. Tentu saja kita harus sering mendengar, Mas. Jadi kita harus sering mendengar apa yang disuarakan oleh para runner terkait dengan ternyata ada usulan A, usulan B, sekecil apapun usulannya kita harus dengar. Karena usulan itu yang membuat kita bisa membuat event jauh lebih bagus ke depannya. Dan tentu saja berharap bahwa ini event-event olahraga lari dan para penggemar hobi lari ini terus semakin banyak ya, tidak hanya menjadi sebuah tren di masa-masa tertentu aja ya. Amin. Ini sebagai yang suka lari juga berharap seperti itu ya. Ini habis ini tolong nih produser-produser saya harus ikut lari gitu semua ya. Tolong diajak lari ya biar pada sehat nih semuanya gitu. Terakhir nih Mas Novi, tadi bukan terakhir. Biasanya di closing statement ini saya menanyakan soal filosofi hidup. Nah, waduh, berat banget ya filosofi. Waduh, kayaknya gua. Tapi ini biasanya selalu saya tanyakan kepada semua narasumber di Sportcast Kompas TV ini. Filosofi hidup Mas Novi, silakan. Ya, kalau buat saya ya mungkin satu pertanyaan yang di luar dugaan saya gitu kan. Ini pertanyaan berat dibandingkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu kan. Kalau buat saya ya sampai di titik ini saya selalu berusaha untuk bisa berbagi dengan semuanya. Karena apa yang saya capai selama ini pun berkat kontribusi banyak pihak, dan ya sudah saatnya di umur saya yang seperti ini, sudah saatnya saya juga harus berbagi apapun pengalaman yang saya punya, karena ya selain saya juga suka mengajar, karena saya juga salah satu dosen di UMN gitu kan. Jadi kalau buat saya ya bagaimana kita bisa berbagi, dan ya ternyata olahraga, dengan kita menggeluti olahraga, ya di situ kita juga bisa berbagi dan belajar atas banyak hal. Karena dengan berbagi dan mau belajar, tentu saja ya kehidupan kita bisa jauh lebih bisa berimpact kira-kira seperti itu. Oke, berbagi dan mau belajar dan mau berbagi sehingga hidup kita bisa impact untuk orang sekitar kita ya. Terima kasih Mas Novi buat perbincangannya. Ini kalau nggak di kode ini bisa sejam lebih nih kan obrolan kita. Untung nggak hujan gitu ya. Emang sudah disetting. Kalau kita ngobrol sama Mas Novi, nggak boleh hujan. Harus cerah gitu. Harus cerah begitu. Nah, buat teman-teman Sportcast, Sobat Kompas TV, jangan lupa ya, yang sudah punya slot lari, jumpa di tanggal 1 Desember 2024, lari bareng di Borobudur Marathon. Dan 15 Desember. Dan 15 Desember di Semarang 10K. Itu ditanya ada slot nggak itu buat produser saya baju putih. Kita siapkan buat produsernya. Disiapkan ya? Oke ya. Nanti Sportcast goes to Semarang 10K. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Novi. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan semoga bermanfaat ya buat teman-teman Sportcast. Jadi kalau berbicara soal lari tidak melulu, tidak hanya sekedar pakai sepatu terus ngacir, tapi banyak persiapan yang kita bisa hadapi di situ, dan sebenarnya banyak makna yang bisa kita peroleh dari sebuah olahraga. Tidak hanya lari ya, tapi apapun olahraga itu. Semoga nanti ke depannya saya akan mengundang narasumber-narasumber lain yang akan hadir di sini, berbagi informasi, berbagi kisah inspirasi untuk kita semua di Sportcast episode selanjutnya. Saya Yasir Denema pamit, terima kasih, sampai jumpa.